Saya sangat bahagia dan saya kangen sama Anda. Love you full, kata Mbak. Begitu banyak hal yang ingin saya respon dari Anda semua, dari serapan-serapan tadi itu. Jadi ayo pelan-pelan sambil mudah-mudahan terjawab. Nanti saya diingatkan kalau ada poin-poin yang saya tidak ingat. Yang pertama saya ingin ajak Anda untuk mengingat ilmu yang paling dasar bagi orang hidup. Jadi saya ingin kasih dasar dulu dari pernyataan Mas yang dari IPA tadi ya, dari ilmu pasti tadi. Gini, jadi kalau Anda mau belajar bernegara, bikin kesenian, berkomunikasi, berdagang, itu mata kuliahnya, mata pelajarannya kan ada Visipol, ya toh? Fakultasnya ada fakultas ekonomi, ada ekonomi perusahaan, ada ekonomi perdagangan, ada ilmu komunikasi, ilmu diplomasi, gitu-gitu ya. Itu namanya muamalah. Jadi semua yang urusan muamalah itu fakultasnya fakultas ilmu sosial. Nah, di luar muamalah yang merupakan inti agama namanya mahdhah kalau dalam Islam. Mahdhah itu intinya adalah, pusatnya adalah tauhid. Pertanyaan saya, kalau muamalah itu tadi mata kuliahnya adalah ilmu-ilmu sosial, kalau tauhid, supaya Anda bertauhid dengan baik, supaya anak-anakmu besok-besok menjadi pentauhid kepada Allah yang baik, itu mata pelajarannya apa? Ini saya nanya kemana-mana. Mata pelajarannya apa supaya tauhidmu hebat? Apa? Apa? Matematika satu, terus fisika, apalagi? Biologi, kimia. Kalau menurut Sabrang urut-urutannya biologi, kimia, fisika, tapi cara untuk mematangkan semuanya itu, untuk mendasari semua namanya matematika kan. Jadi ilmu yang terutama di dalam Islam itu justru adalah biologi, fisika, kimia, dan matematika. Nah, ini saya ngomongkan intinya dulu, tapi tolong ini menjadi bahan berpikir saja untuk buka jendela Anda. Ini serius, ini sungguh-sungguh. Anda tidak akan menemukan tauhidmu dengan Tuhan kalau Anda tidak mempelajari empat itu. Tidak berarti Anda lantas masuk fakultas itu, tidak. Tapi Anda mempelajari fisikanya alam dan dirimu. Anda mempelajari matematikanya kenyataan. Anda mempelajari kimiawinya kebudayaan, kimiawinya tanah, air, dan logam-logam, kan begitu. Anda mempelajari biologinya, fil afaqi wa fi anfusikum, kan gitu. Fil afaq itu jamak dari ufuk. Ufuk itu cakrawala. Jadi ketika Muhammad disuruh Jibril, Iqra, baca, Muhammad menjawab, ma'ana biqari, kula mboten saged maos. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari, kata Muhammad, karena dia orang Arab. Sama dengan Habib kita. Coba dia orang Betawi. 3 kali disuruh baca, marah dia. Ini malaikat apaan ini? Nyasuruh ya. Jawa Timur habis Jawa Timur. Malaikat jago pokoknya ini. Ngongkon moco gak ngekei sing diwaca apa. Nek anjane ngongkon moco nggo buku tau apa ngono lho, komik-komik tau apa ngono lho. Ngongkon moco gak ngekei buku. Berarti apa yang dibaca? Biologi, fisika, kimia, matematika. Kalau kamu sudah akrab dengan itu, baru kamu ilmu sosial. Kan begitu. Kalau kamu menyadari, ya Allah cacing, ya Allah cacing, gruget-gruget, ya Allah, gini, ya Allah, terakhir Gusti Allah jos teman aja dari. Gitu kan. Ndelok cacing dok jos. Ndelok untu ya Allah, untu jos teman. Oh ya Allah. Wih enak ya Allah, enak ngoyo ini. Ya Allah, niku ngoyo tok niku. Kabeh jadwal niku sing nyekel sampean dhewe. Jadwal ngoyo niku menteri koordinator Menko Kesnai lho gak iso jadwal ngoyoe wong gak iso.
SBY jadwal tanggal 14 Maret 2010 kencing jam 7.10. Berikutnya kencing jam 9.20. Ayo ono jadwal kayak ngene. Gak iso dul kon jadwal uyu gak iso. Mulane kon sing sabar karo uripmu. Kon jadwal nguyu lho gak iso. Gak iso mentokno. AC Milan lawan MU. Meskipun Rooney 2 kali menciptakan gol, tapi dia tidak menjadwal itu. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia akan bisa memasukkan gol. Kamu tidak tahu apa-apa mengenai hidupmu. Tidak tahu apa-apa. Besok pagi kamu akan di mana, kemana, ngapain, kenapa, tertimpa apa, you know nothing. Betul nggak? Apa bekalmu untuk menghadapi ketidaktahuan? Apa bekal utama untuk menghadapi ketidaktahuan? Sabar. Enggak ngerti ya. Ya susah tahan nono sik ta. Guru meroy iki kartune guru gawe api didelok sik. Nah, diutot sik. Sing sabar itu estetika namanya. Gaple langsung ngene gak enak didelok sik. Karo bojomu langsung itu jenenge gaya Budi Harjono iki jenenge. Sedikit demi sedikit jari teh dicopot sedikit ini teh terus ditalen di lawan coba melakukan mubeng deh yang jarinya kan tertinggal di sana kembali set pro itu ya mubengnya ya sedikit demi sedikit nggak langsung radikal. Ya enak, ya enak. Yang enak itu bersabar, dilihat dikit-dikit. Barang koyok gini. Aku bertanya, mudarat apa yang ditimbulkan oleh kata-kata yang menurut pengetahuan umum itu jorok? Di dalam komunikasi ini tadi, menciptakan mudarat apa? Kegembiraan yang luar biasa. Betul enggak? Betul enggak? Negatifnya apa? Saya tanya, ini kemesraan yang menggembirakan ataukah pornografi? Pornografi apa? Nek mudane antara bojo kate apa? Maksudnya buti sarungan ngono. Sarungan mel-mlebu ya. Lagak si dosa apa anak elang. Oke, jadi pedoman pertama itu tadi ya. Oke, sekarang bagaimana saya ngomong kesabaran dulu sebagaimana yang sudah dibicarakan atau komprehensif saja sekalian menjawab teman-teman tadi? Komprehensif aja. Jadi sekarang gini aja, kita terminologi saja. Katakanlah ada subbab kesabaran dan Allah, kesabaran dan teknologi, kesabaran dan ilmu. Kita ambil 3 aja. Yang paling akrab sama Anda teknologi aja. Saya tanya, kalau sekarang komputer sudah sampai tingkat yang luar biasa, hard disk sekarang untuk operating sistemnya berapa? Rata-rata yang paling canggih berapa? Halo. Misalnya Windows saja, Windows yang paling baru, apa Vista, apa 7, apa terserah. Kalau untuk operating sistemnya aja hanya sekitar di bawah 700 megabyte. 700. Anda sebut hanya 700 ya. Seluruh harddisknya berapa giga? Saat ini sudah sampai 1 tera. 1 tera. Okay. Harddisk yang pertama berapa mega? Sekian tahun yang lalu. Windows yang pertama, seingat saya masih 1,2 megabyte. Pakai disket itu. Itu masih DOS kalau itu belum Windows. Sekarang saya tanya, kecepatannya ketika DOS dan Windows pertama dibanding yang sekarang ini, kira-kira berapa kali lipat? Nggak jauh banget. Jauh banget. Coba. Handphone Nokia zaman
Nokia pisang dibanding saiki berapa itu ya? Itu kira-kira kecepatannya berlipat-lipat kan? Anda merasa lelet enggak handphone Anda? Sok-sok. Aduh lelet. Loh, padahal itu sudah luar biasa dibanding 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Anda sudah kehilangan kesabaran sekian puluh persen setelah ada teknologi memudahkan hidup Anda. Kan gitu. Apa saja yang lain? Sekarang saya tadi dari Jogja jam 6 pagi mendarat jam 7 pagi. Besok pagi saya jam 6 pagi dari Cengkareng sampai jadi jam 7 pagi. Begitu cepatnya Jakarta Jogja. Dulu saya naik kereta semalaman sampai di sini sekitar jam 5 pagi, jam 6 pagi. Terus pulangnya masih nunggu 2-3 hari lagi. Jadi mekanisme setelah ada teknologi ini begitu canggihnya, begitu cepatnya, sehingga sedikit saja lambat kita merasa itu tidak, kita sebut itu lelet dan lain sebagainya. Gajah Mada dulu menempuh dari sini ke Madagaskar berapa bulan? Dari sini sampai Ethiopia sampai Jerman, Gajah Mada dulu menguasai sepertiga dunia. Pencapaian Anda sama SBY sama Gajah Mada hebat mana? Jadi kalau kita ngomong kesabaran teman-teman sekalian, semakin teknologi membuat kita instan, semakin kita kehilangan energi kesabaran. Nah sekarang kesabaran itu energi atau frekuensi atau apa, nanti tolong dirumuskan sama Sabran kalau dia datang. Karena semua itu sebenarnya energi. Nah kesabaran adalah salah satu satuan energi. Jadi teknologi tahu ya sekarang, Anda yang sebut budaya instan, itu kan membuat Anda tidak sabar. Tapi Anda orang Ma'iyah, menurut saya Anda sudah sangat lulus dalam soal kesabaran. Nggak usah soal Indonesia, mau duduk sampai jam 3 pagi. Aku takut ayo dolek makhluk endi sak dunya sing iso kaya awakmu lungguh kaya ngene iki. Gak nguyu, gak nesu, mangan, gak lapor-lapor, lungguh demi ilmu, demi pencerahan, demi Allah. Kan begitu? Jadi kalau Anda ditanya apa sih Ma'iyah nih? Gak ngerti saya. Loh, memang Anda tidak diajari jurus-jurus. Anda cuma saya ajak nimba yang banyak. Anda saya ajak jalan, nggak jelas tujuannya, cuma jalan aja. Saya tanya, Anda sekarang sekali jalan berapa kilometer? Sehari? Belum tentu setengah kilometer mas lainnya. Saya masih ngalamin mas, jalan 30 km, 40 km saya masih ngalamin. Dan itu belum lama. Anda tidak pernah mengalami jalan lebih dari 10 km itu, Anda tidak punya simpanan energi yang sangat berguna bagi hidup Anda. Itu ya. Jadi, bentar, saya switch ke Nabi Musa dulu. Nabi Musa itu tidak lulus kesabaran. Anda sudah lulus lumayan. Nabi Musa itu berguru, tidak jadi sarjana. 3 kali dipecat. DO dia. Boleh Nabi gitu, betul enggak? Lu gimana sih kapal kok dibocorkan? Musa, saya kan sudah bilang kalau ikut saya diem kamu. Sampai idza waqa'atil waqi'ah. Kamu diem dulu. Musa enggak sabar. Kapal dibocorkan. Terus mendarat, anak kecil dicekik. Musa enggak sabar lagi. Lu gimana sih kok anak dicekik? Teroris ditangkap tuh maksudnya bagaimana? Kok ada teroris ditangkap? Atas dasar hukum yang mana itu? Siapa yang bisa mengklaim itu teroris atau bukan teroris? Bagaimana mungkin identitas bisa ditangkap? Yang boleh ditangkap adalah orang yang sedang melakukan kesalahan. Betul nggak? Nggak bisa. Oh si Dharma ini teroris terus saya tangkap, nggak bisa. Saya harus nunggu dia bikin bom dan meledak baru saya tangkap dia. Kan begitu. Nggak bisa kalau diklaim terus. Kan begitu. Zulmatin itu cuman karena dia merasa terancam, karena dia juga memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dia merasa terancam, dia jaga-jaga dong.
Saya bisa ditembak, saya harus punya senjata juga. Tapi dia tidak sedang akan melakukan penyerbuan kemanapun, dia yang diserbu kok. Juga yang di Temanggung, dia yang diserbu kok. Masa diserbu nggak membela diri? Tentu saja ketika kemudian tembak-tembakan, nah itu yang satu menyerbu, yang satu membela diri, kan begitu. Tapi sekali lagi identitas nggak bisa ditangkap. Hanya karena kita mengeluh, oh dia kafir, terus kita tangkap. Nggak bisa. Kita harus menunggu kekufurannya berlangsung, baru kita tangkap, kan begitu. Tolong diingat ya, Allah tidak melarang kamu punya niat jelek. Jelas, Ustaz? Jadi niat jahat yang ada di dalam hatimu belum dinilai oleh Allah, tidak dianggap dosa. Tapi kalau engkau melakukannya benar-benar, baru satu dosa. Tapi kalau engkau punya niat baik, baru niat sudah punya nilai +1. Begitu kamu melakukan kebaikan itu, mendapat 2. Loh, enak kayak ngono. Lah kok negara wani-wani ngelancangi Gusti Allah? Lah kok dicekek anak kecil itu oleh Nabi Khidir, kan gitu kan? Musa tidak sabar. Adegan ketiga menegakkan pagar rumah itu. Jadi dia tidak sabar. Nah sekarang saya bertanya sama Anda. Anda tadi mengatakan Cak Nun itu paling sabar kan itu. Sampai di mana batas kesabaran? Ada batasnya apa tidak kesabaran? Ada batasnya. Tapi yang bilang ada batasnya Tuhan. Tapi pada manusia tidak ada batasnya. Ya enggak ada batasnya. Ya pokoknya bojomu turun terus, mbok kapan metenge turun terus. Gak jadi meneh, turun meneh, gak jadi meneh, turun meneh gitu. Tancep terus. Bagi Yai Putih, tidur sama istri itu sama dengan wiritan. Liko irok. Jadi karo garap bojone karo ngene. Boleh enggak itu? Saya ingat cerita lama dulu, Rasulullah itu kan jengkel. Perang sudah berlalu kok itu ngasah pedang, jihad terus. Rasulullah bilang, wis mulya kono le kabeh pasukan Islam pulang. Sudah tidak ada perang lagi, sudah Fathu Makkah. Kamu pulang, mesralah sama istrimu, tidurlah sama istrimu. Tidur sama istri 1 kali dengan kasih sayang sama dengan membunuh 70 orang kafir. Kan gitu kan? Lebih tunggu loh. Akhirnya Yai Putih pulang, Dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210? Itu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah, dan itu ya. Allah saja mau sabar kok. Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya, itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini, ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuma saya latih sabar, jalan tidak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda, ada perubahan nggak pada Anda? Ada perubahan nggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja, ada perubahan nggak? Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu? Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuma Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti. Saya bilang sama Mas Puji, ini sudah diarah-arah ini, cuma mereka belum tahu, biarin aja, tidak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh ternyata aku bisa ngatasi. Loh dulu saya cuma diajak nimbo, 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari, tidak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan gitu. Jadi kalau ngomong kesabaran banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran dengan
Allah Subhanahu wa taala urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus biar Anda nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu apa-apa kok. Emang bisa dong bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Nggak bisa. Harus kerjasama sama jin, sama Nyai Roro Kidul, dan macam-macam ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Malaikat, KB semua kita harus bekerja sama. Ini kalau mengatasi Indonesia sendiri. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Uang kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu. Itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan? Jadi atas jasa Belanda, maka ada Indonesia. Kalau tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Indonesia. Yang ada Mataram, Ngayogyakarta, Keraton Klungkung, Keraton Mangui, Keraton Denpasar, kan gitu. Nah, karena Allah mengutus Belanda, VOC ke sini, maka alhamdulillah menjadi negara Republik Indonesia. Sekarang kamu bingung sendiri. Kan gitu. Jadi itu semua di atas kemampuan kita. Yang bisa saya lakukan sederhana, yaitu menyiapkan siapapun yang bersama saya menjadi manusia yang lebih tangguh, manusia yang lebih tenang, manusia yang lebih luas pengetahuannya, manusia yang memiliki manajemen keluar dan ke dalam dirinya lebih dewasa dari sebelumnya. Dan saya juga tidak bersikeras Anda jadi orang maknya atau tidak juga gak masalah lah. Kata maknya jangan terlalu dilembagakan, itu hanya untuk ingatan ilmu saja, ingatan kesadaran saja, tapi tidak usah jadi NU, tidak usah jadi Muhammadiyah. Itu arang saja, tidak usah menjadi lembaga yang serem-serem dan difanatiki, ya tidak usah. Senyum-senyum aja lah. Anda yang PKB tetap PKB aja, tidak ada masalah. Yang PKS tetap PKS, tidak ada masalah kan. Cuman tolong makyahkan mereka, karena Anda sudah mengenal bermacam-macam hal. Termasuk tadi yang pertanyaannya mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi apa ya, dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya, 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Tawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Romo Muji juga dicabut, saya nggak usah dicabut. Saya kalau mau nyuruh nyabutin nggak mau, ketanggungan. Nek aja nih dicabut, NKRI dicabut mulai. Terus demi Allah saya ya NKRI dicabut, sudah tidak legitimate di negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah di negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil untuk Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya. Kawan kami, kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi maiyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI sekalian, mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau
ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Gak boleh totoan kan lagi. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti di agama Tina, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, Pak Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya. Baru ini dicabut, terus dikasih yang baru ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umaro. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah, mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal, dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur tidak ada, pedagang mabrur tidak ada, kiai mabrur tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara. Tapi Anda mau memberinya makan, berarti Anda punya ihsan. Yang begitu. Anda tidak harus membayar apa-apa, tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah, ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah, yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Semakin, kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini, aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh, karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih itu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah sidang seperti itu, ngomong harus formal hanya 15 menit, tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah, apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing, sehingga tadi semuanya matur nuwun gitu. Sampai saya bingung, mestinya karena saya nggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI, tapi enggak loh tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak, mereka, saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan maknya itu di setiap masalah-masalah, dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu kemudian ulil lewat, dajal. Ujono sing muni halal darahnya. Terus aku gak ngerti toh kalau ada gitu-gitu. Aku takut sapa sing diarani dajal. Ulil cak temen aku. Ayo aku dajal. Ayo sapa sing ngomong aku dajal? Anjene yo, ayo lapor. Kayak aku dajal. Aku dikeloni dajal. Kayak terus kon terlambat kon.
Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya. Terbunuh saya. Terus, ya tapi kan nggak boleh dong mengaku dirinya kafir loh. Di mana-mana orang cantik itu nggak pernah saya cantik loh. Nggak orang. Itu jenisnya kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. Orang aku bagus. Gitu. Ada orang, sorry ya jangan marah, aku ini wong soleh. Ngomong juga yang gitu. Jadi saya disuruh menyebut diriku saya begitu. Nggak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minat zalimin. Nggak ada nabi mengatakan ini minat solihin. Gak ono. Sobirin ono. Innallaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita sobirin tidak bisa ikut ujian. Aku belum sumur. Wah kita lari dekat Nerota Praja. Guling tak gue Nerota Praja. Wah kita lari ke sana. Wah kita ambil sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as sobirin. Tuhan benar-benar bersama sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah mengajarkan kita berendah hati, merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, iya toh. Sorry aku soleh. Itu mata kalau nggak bisa dong. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu Mas Adam tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil. Nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran. Tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi Mas ya. Itu Allah luar biasa loh Mas. Soal memaafkan tadi loh. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan. Kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan. Bukan. Terbalik. Kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah maka aku memaafkan kata Allah. Loh, aneh loh itu Mas. Kudune nah aku Gusti Allah, sakarepku tak sepuro tak gak sepuro. Kok ruwet kan? Aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Loh enak atau dia nganut kita. Loh Allah kayak gitu kok kamu gak mau itu? Allah itu enaknya luar biasa. Kamu top dah dia itu. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu, dia ragu-ragu karena dia agak aneh sama saya. Itu telah simpen dulu. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, tak kasih banyak gitu Mas Diams. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview itu. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya orang sekarang ilallah di mana, tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya Ustadz ini, kiai ini kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha supaya dia tahu semua yang bukan Allah, sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Yang begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh.
ditambah beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gus Dur ini, kan itu. Nah, Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Begitu loh. Nah, ini sekedar untuk untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa-apa lah Mas, suka masalah. Sudah ambil sana dunia. Ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Dan begitu. Ngono caranya. Kita akan menghubur orang balik gelar ini. Kita Pak Ruwet, mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Mau di kafir nopo Ruwet, ya nopo sampai ini kayak terus ini ya apa nek kula kafir mau seketika. Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu, jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, tuh enggak? Kita akan pahami mereka, kita akan berapresiasi mereka. Kita enggak tanya, kamu sudah sholat belum? Enggak. Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul nggak? Itu nanyanya. Saya kalau sudah dulu dalam masa muda di depan karo panitia model Cina di Jawa Timur panitia ini, cak wis mangan. Begitu datang turun wis mangan. Ayo rawan apa pecel? Itu Jawa Timur. Tapi tenang Bogor, Bandung aja sudah sholat cak. Jadi aku mulai sing metu kene duduk bareng Nabi. Ya, cukup. Apa sayang barang. Nah, kita akan terus mengajak dalam keadaan kita lapar haus, ditanya makan, maka kita bersyukur pada Allah. Terus si aku tak sembahyang, si gitu kan? Tapi tidak terkodak tidak bisa sembahyang. Ngancuk kami kayak ingin begini, nanti sembahyang. Kau ini apa nih Gusti Allah? Kau nak aneh tadi apa? Mbok percaya sama orang lain, mbok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksud Anda jalankan. Mbok kita saling percaya, nggak usah kita ikut nagih gitu loh, betul nggak? Nggak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam dan ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan, kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam tidak ada. Oh, partai politik. Begitu lembaga, Pak Bos. Itu yang kita katakan sekalian ya.